Perkenalkan, nama saya Mardiana Aprianti. Di sini saya akan membahas tentang materi fikih, yaitu tentang sholat. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, jadi sholat itu secara bahasa adalah doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah sebuah ibadah yang terdiri atas serangkaian perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, selanjutnya ada syarat wajib sholat. Yang pertama itu adalah Islam, yang dimana jika kita beragama Islam atau Muslim, kita diwajibkan untuk sholat. Yang kedua ada baligh. Maksudnya di sini adalah seorang anak yang sudah memasuki masa pubertas dan diwajibkan untuk sholat. Dan yang ketiga ada berakal. Berakal adalah suatu kondisi di mana kita memiliki akal sehat, tidak terganggu jiwa ataupun gila. Dan yang keempat suci dari haid dan nifas. Nah, selanjutnya ada syarat sah sholat. Di sini yang pertama adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Selanjutnya menutup aurat. Tentunya kita sebagai seorang muslim, ketika hendak melaksanakan sholat, maka dari itu wajiblah kita untuk menutup aurat, yang dimana aurat perempuan yaitu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan laki-laki dari batas pusar hingga lutut. Selanjutnya yaitu mengetahui masuknya waktu sholat, yang dimana ketika kita mendengar azan, maka dari itu waktu sholat sudah dimulai, harus dilaksanakan. Nah, yang keempat yaitu menghadap kiblat. Selanjutnya ada rukun-rukun sholat. Rukun sholat yang harus kita lakukan ada 13, yaitu yang pertama niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku dengan tumaknina, i'tidal dengan tumaknina, sujud dengan tumaknina, duduk di antara dua sujud dengan tumaknina, duduk tahiyat atau tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi, dan membaca salam pertama terakhir tertib. Nah, rukun sholat ini harus dilakukan dengan tertib ya teman-teman. Hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang pertama ada berbicara dengan sengaja. Ketika sholat, kita tidak boleh berbicara maupun sengaja ataupun tidak sengaja ya teman-teman. Selanjutnya melakukan gerakan berkali-kali selain gerakan sholat. Dan selanjutnya ada membelakangi kiblat. Ketika kita sholat, kita harus menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Selanjutnya ada terbuka aurat secara sengaja, berhadas baik, hadas kecil maupun hadas besar, merubah niat seperti niat keluar dari sholat, makan dan minum dengan sengaja meskipun sedikit, tertawa terbahak-bahak, dan terakhir murtad atau keluar dari agama. Selanjutnya ada uzur sholat. Uzur sholat itu adalah alasan atau suatu kondisi yang membolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan sholat secara sempurna, misalnya dengan cara duduk atau berbaring, atau untuk menggantinya dengan cara lain, misalnya isyarat ya kalau yang sangat parah. Nah, uzur yang diperbolehkan dalam sholat ini terbagi menjadi 4, yaitu sakit atau cedera, tua atau lemah, takut atau khawatir, dan haid dan nifas. Nah, terakhir nih teman-teman, sholat sunnah. Sholat sunnah itu sebenarnya banyak, cuman yang dapat saya jelaskan di sini ada 11. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah itu sholat yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat wajib, dan ba'diyah sholat sunnah yang dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib. Nah, kedua ada sholat tahajud, dilakukan pada malam hari atau sepertiga malam dengan 2 rakaat. Selanjutnya ada sholat witir. Sholat witir di sini adalah sholat penutup malam dengan rakaat ganjil, minimal 1 dan maksimal 11. Yang keempat ada sholat duha, sholat yang dilakukan setelah matahari terbit hingga menjelang zuhur. Yang kelima ada sholat istikharah, yaitu untuk memohon petunjuk dari Allah dalam mengambil sebuah keputusan.
Dan yang keenam, sholat tahiyatul masjid, dilakukan saat masuk masjid sebelum duduk. Yang ketujuh, sholat tasbih. Yang kedelapan, sholat gerhana. Yang kesembilan, sholat hajat. Kesepuluh, sholat istiqsa. Dan yang ke-11, sholat tarawih. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.